Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di channel Tom Hobbies ya. Eh, Pada kali ini saya ingin membagikan sedikit tips untuk memodifikasi remote drone toys yang seperti ini menjadi long range ya teman-teman. Ya, nanti modifikasinya adalah dengan cara menambahkan booster 1000 miliwatt atau 1 watt dengan frekuensi sinyal 2,4 GHz. Nah, sebelumnya saya disclaimer dulu ya teman-teman ya. Di sini modif long range di sini untuk drone FPV saya bukanlah drone FPV profesional ya, tapi drone FPV yang akan saya gunakan adalah drone FPV lipat brushless ya. Teman-teman kalau memiliki drone brushless yang seperti ini, saya yakin bisa untuk dimodifikasi, maksud saya dimodifikasi di bagian remote-nya menggunakan booster untuk mencapai jarak yang jauh ya teman-teman ya. Ini terakhir kemarin saya udah cek sekitar 300-an meter itu nyampe teman-teman. Nah, lalu saya sarankan teman-teman ya, drone lipatnya ini kalau bisa yang brushless ya teman-teman ya. Kalau drone-nya itu yang tidak brushless, ya bisa teman-teman, tapi cuman untuk dinamonya kan berisiko. Dinamo yang tidak brushless, yang bukan brushless, atau dinamo sikat brush, itu dinamonya mudah rusak, mudah melemah apabila digunakan di ketinggian yang jauh ya teman-teman ya. Jadi takutnya nanti di atas lalu dinamonya lemah, drone nggak bisa dikendalikan. Kalau dinamonya brushless, dia lebih stabil dan lebih apa ya, lebih terpercaya performanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tambahan lagi teman-teman, untuk teman-teman yang punya drone lipat, kenapa saya sarankan untuk yang drone lipatnya itu yang dimodifikasi yang brushless saja ya teman-teman ya. Yang pertama karena harganya murah. Punya saya ini drone toys ya, brushless, yaitu dengan serinya kalau tidak salah mereknya R104 ya teman-teman ya. Kalau drone-nya sudah brushless, biasanya teman-teman untuk remote-nya itu sudah dibekali fitur tertentu. Kalau dia lowbat, itu dia akan berbunyi teman-teman. Ya sebenarnya untuk drone lipat, drone mainan yang lipat, yang bukan brushless, itu juga kalau lowbat dia akan berkedip-kedip di lampunya, tapi remote-nya nggak bunyi teman-teman. Jadi kalau drone-nya sudah ada di jarak yang jauh, otomatis kita nggak akan tahu kalau baterainya itu udah lowbat atau belum. Nah, kalau yang tipe yang brushless, biasanya remote-nya itu kalau sudah drone-nya itu terbang tinggi lalu lowbat, remote-nya dia akan bunyi bip 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 gitu ya teman-teman ya. Nah, itu salah satu keunggulannya. Jadi kalau kita main drone seperti ini di modif FPV, lalu remote-nya bunyi, pertanda drone-nya sudah lowbat, kita akan bisa segera menyelamatkan drone-nya buat balik lagi ke rumah kita atau ke tempat kita menerbangkannya, biar bisa landing dengan selamat lah, intinya drone-nya tidak hilang gitu ya teman-teman ya. Lalu untuk booster yang akan saya gunakan itu nanti sebenarnya bisa dipakai di drone lain ya teman-teman ya, tapi saya tidak menyarankan buat drone yang kalau lowbat itu auto landing. Karena kalau dia lowbat lalu dia auto landing, nah itu kan berarti dia akan landing yang landingnya itu dia akan berada di tempat yang tidak kita inginkan teman-teman. Kalau ini dia lowbat, dia bunyi dulu. Masih ada waktu sekitar beberapa detik, mungkin nggak sampai 1 menit untuk memulangkan drone ini. Jadi mohon teman-teman kalau mau modif remote ini diperhatikan dulu drone-nya seperti apa. Saya yakin boosternya ini bisa digunakan untuk semua drone, cuman dilihat dulu fungsi-fungsi atau spek dari drone-nya itu biar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman ya. Untuk disclaimer yang selanjutnya, saya hanya menge-share cara untuk memodifikasinya, tapi untuk apapun yang terjadi dari kesalahan modifikasi ataupun insiden apapun, mohon maaf saya tidak bisa bertanggung jawab ya teman-teman ya. Baik, sekarang hal yang kita perlukan adalah remote-nya teman-teman ya. Nah, untuk remote-nya yang jenis seperti ini. Saya yakin untuk drone murah yang brushless, yang jenis remote-nya seperti ini, pasti harganya ya juga agak miring teman, di bawah 500.000 kalau nggak salah ya. Nah, kalau yang di bawah 500.000 biasanya remote-nya seperti ini, atau yang lain juga ada. Nah, setelah itu nanti kita akan membutuhkan baterai 2S teman-teman. Nah, ini akan saya
kasih contoh untuk remote dari yang sudah jadi ya teman-teman ya. Nanti akan saya bongkar satu persatu biar teman-teman paham cara untuk pemasangannya. Baik, langsung saja simak dan jangan di skip ya videonya ya. Nanti juga akan saya share untuk tes terbangnya. Baik teman-teman, ini sudah saya bongkar ya. Ini adalah modul boosternya teman-teman ya. Modul boosternya terdiri atas 3 kabel teman-teman. Yang pertama adalah, bentar, ini adalah kabel antena. Ini nanti untuk antena keluaran ya teman-teman ya. Nanti akan disambungkan ke antena 3 dBi ini. Nah ini antenanya sudah bawaan teman-teman ya. Bawaan dari saya beli boosternya ini. Yang kedua, booster sekecil ini punya kabel ini merah dan hitam ini teman-teman ya. Ini adalah kabel power teman-teman. Jadi teman-teman nanti harus beli baterai terpisah karena modulnya ini membutuhkan power daya. Nah, saya menggunakan baterai teman-teman ya. Saya sarankan pakai baterai 2S teman-teman ya. Yang tegangannya atau voltasenya sekitar 7,4 ya. Dan ini juga harus disesuaikan teman-teman ya. Ini kan kabel JST. Kalau baterainya teman-teman kabel JST, otomatis nanti teman-teman juga harus beli konektor JST female yang merah. Ini kan sambungan ini ya. Bisa dilihat di sini sambungan. Kalau nanti teman-teman pakai baterai yang soketnya JST PH atau yang lainnya, berarti nanti female-nya menyesuaikan teman-teman ya. Bisa beli di toko oranye atau toko hijau. Kalau satu set kabel female dan male biasanya harganya murah. Nggak sampai 5.000 lah teman-teman ya, belum ongkir itu teman-teman. Kabel yang ketiga adalah kabel antena dari remote-nya teman-teman ya. Nah ini nanti akan disambungkan ke sini teman-teman. Mohon maaf ini sudah saya solder dengan, nah sebelumnya saya jelaskan dulu kabel ini teman-teman ya. Saya agak malas nyolder lagi, jadi saya jelaskan di sini aja. Nanti kabelnya ini nggak seperti ini, nggak ada kabel birunya ini. Dan kabel untuk antena input ini nanti dikelupas dulu, lalu nanti akan ada 2 kawat utama teman-teman ya, kawat yang tengah dan kawat yang samping. Saya ulangi ya, saya pertegas ya, kawat yang tengah dan kawat yang samping. Untuk kawat yang tengah ini nanti langsung disambungkan, disolder ke antena bawaan. Nih ada tulisannya ANT di sini teman-teman ya. Bentar, saya fokuskan dulu kameranya. Video kameranya biar agak fokus. Nah ini ada tulisannya ANT. Ini biasanya kalau teman-teman remote-nya masih bawaan, biasanya tulisan ANT ini sudah ada antenanya teman-teman ya. Antenanya kabel warna silver ya, tembaga. Nah itu dicabut saja pakai solder, dipanaskan lalu dicabut dan diganti dengan ini ya. Nanti untuk tembaga yang tengah masuk ke sini. Lah untuk tembaga yang samping bagaimana? Nah ini teman-teman ya. Tembaga yang samping ini harus disambungkan ke ground. Nah, caranya nyambungkannya bagaimana? Nah, yang pertama, kawat tembaga yang samping ini disolder dulu sama kabel kecil ya, teman-teman nanti cari kabel bekas lah. Kalau saya punyanya warna biru ini. Lalu untuk groundnya nanti disambungkan ke, harusnya kalau di PCB-nya ini ada tulisan GND atau ground langsung aja disambung, tapi kalau tidak ada, dan teman-teman bingung nyari groundnya di mana, teman-teman bisa langsung ambil kutub negatif baterai teman-teman ya. Nih bisa dilihat di sini ya. Ini saya sambungkan ke kutub negatif baterai. Negatif baterai ke remote atau 0 voltase ya ini ya di sini. Nah seperti ini. Jadi yang samping kabel serabut samping itu ke negatif, yang kabel tengah itu nanti disambungkan ke antena dan disolder ya teman-teman ya. Hanya seperti itu saja. Nanti kalau sudah terpasang, tinggal ini dikasih baterai, lalu sudah bisa langsung digunakan. Nah, kelebihannya boosternya ini teman-teman ya, ini sangat kecil. Jadi kalau booster ini bisa langsung dimasukkan di dalam remote seperti ini teman-teman ya. Langsung masuk di remote gini. Nah, ini kan masih ada space banyak sekali. Lalu nanti kabel kabel antena outputnya ditaruh di sini. Ya, ini sudah saya lubangi teman-teman ya. Bisa dilihat sudah saya lubangi. Jadi langsung nanti bisa dipasang antena 3 dBi ini teman-teman ya.
Ini bisa ditekuk-tekuk ya. Ini antenanya bisa beli atau dari bawaan booster juga ada. Boosternya terakhir saya ngecek harganya 150 teman-teman ya, belum ongkir. Nah, untuk kelemahannya booster ini teman-teman, dia nggak punya indikator teman-teman ya. Indikator nyala atau hidupnya itu nggak ada. Jadi ya pokoknya yakin aja kalau hidup gitu ya. Jadi indikatornya sebenarnya berfungsi. Kalau misalkan ada lampunya, kita akan tahu kalau boosternya itu mati atau hidup. Nah, kalau boosternya itu ada lampunya indikator, otomatis baterainya masih. Tapi kalau baterainya habis, baterai boosternya habis, otomatis kita nggak tahu kalau nggak ada indikatornya. Nah, ini saya pakai baterai, saya ulangi ya, saya pakai baterai 2S. Mereknya Wild Scorpion 1100 mAh. Ya lumayan lah kalau hanya untuk booster kuat. Tegangannya 7,4 aja ya teman-teman ya. Jangan pakai baterai yang 3S atau yang 11, berapa itu? 11, ya 11,1 kalau nggak salah ya. Jangan pakai yang 11 volt, pakai aja yang 7,4 volt atau baterai 2S. Nah, itu saja teman-teman ya. Nanti langsung aja saya cek, saya akan share juga video hasil penerbangannya seperti apa. Baik, untuk teman-teman, sebelum saya lanjutkan, ini untuk drone, spek drone yang saya pakai dulu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Ini adalah speknya adalah drone Toys R104 brushless. Saya sarankan teman-teman kalau mau modif itu drone-nya yang brushless saja teman-teman ya. Jangan yang brushed atau yang dinamo sikat. Kalau translate-nya begitu. Keunggulannya apa? Kalau drone brushless itu dinamonya lebih awet. Ini saya pakai udah berbulan-bulan awet ya teman-teman ya, dinamonya ya. Bukan baling-balingnya. Kalau baling-baling otomatis nabrak ya rusak. Tapi kalau dinamonya ini awet untuk drone harga 300 ribuan. Yang kedua, drone brushless itu selain dinamonya awet, untuk drone seri brushless Toys yang drone lipat seperti ini, biasanya dia punya fitur remote-nya bunyi teman-teman ya. Jadi remote-nya bunyi kalau drone-nya itu sudah lowbat. Otomatis kita akan punya waktu untuk menyelamatkan atau memulangkan drone-nya ke titik awal gitu ya. Jadi dia nggak punya fitur auto landing teman-teman ya. Kalau auto landing malah jelek gitu. Nanti drone-nya lowbat langsung auto landing kan malah kita landing di tempat yang tidak kita inginkan. Bisa di atas pohon, di kuburan, di genteng itu kan. Kalau gentengnya orang kan ya lebih susah lagi kan ya. Jangan sampai kita main drone itu merepotkan orang ya teman-teman ya. Tuh. Lalu drone-nya saya sarankan ya, kalau punya saya ini ya, saya modif pakai kamera FPV AIO teman-teman ya. Di sini saya pakai FPV AIO LSTS2 yang 700 TVL. Lalu saya kasih baterai 1S ya. Dan disambung dengan soket JST merah. Nggak tahu kenapa saya suka soket JST merah ya teman-teman ya. Nah, di sini ada perangkat kecil di sini yang apa ya, terjulur di sini ya. Kalau ini antena teman-teman ya. Ini adalah step up teman-teman ya. Aduh, kurang fokus, maaf. Nah, ini adalah yang kecil, ini adalah step up. Gunanya untuk menaikkan voltase baterai ini kan hanya 37 volt. 3,7 volt di step up menjadi 5 volt agar kualitas dari kameranya ini menjadi 5 volt atau lebih maksimal teman-teman ya. Itu. Jadi gunanya step up ini di situ. Terus untuk drone-nya, antenanya juga saya keluarkan teman-teman ya. Caranya gimana? Tinggal dilubangi aja bodinya, lalu antenanya dijulurkan seperti ini. Nah, untuk jenis antena ini sama dengan jenis antena yang digunakan di remote drone-nya teman-teman ya. Antenanya remote drone juga seperti ini. Nah, nanti kalau yang di drone dijulurkan saja, dikeluarkan. Tapi jangan dicabut dari FC-nya atau dari PCB-nya, hanya dikeluarkan saja. Lalu untuk yang antena remote itu dicabut, diganti dengan booster tadi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu. Nah, teman-teman, di sini saya tambahkan lagi ya untuk disclaimer lagi. Ini drone FPV long range, tapi long range-nya tuh tidak bisa seperti drone FPV racing teman-teman ya. Kenapa? Yang pertama karena memang jarak boosternya itu kan hanya sekitar 300. Sebenarnya lebih jauh bisa teman-teman, tapi kita terbatas mohon maaf, saya terbatas di kameranya. Kamera FPV AIO ini
LSTS2, teman-teman bisa pakai LSTS2 atau TX06. Mereka kamera FPV AIO ini hanya memiliki power 25 mW, teman-teman. 25 mW itu kalau saya coba terbang itu hanya sekitar 250 meter sampai 300, itu gambarnya sudah kerepek-kerepek parah, teman-teman. Jadi yang terjadi waktu saya saat menerbangkan drone ini, remote drone-nya itu masih nyambung, tapi kameranya sudah kerepek-kerepek. Itu nggak ada halangan ya, teman-teman ya. Saya ulangi, remote drone-nya masih nyambung, tapi gambarnya sudah kerepek-kerepek. Jadi otomatis saya sarankan kalau memang teman-teman mau modif drone seperti ini, nanti jaraknya dibatasi aja di sekitar 250 meter. Nah, cara mengukur jaraknya gimana? Ya nanti pakai Google Earth dulu, lalu dikasih range jarak dulu, nah, baru nanti drone-nya diterbangkan. Gitu aja ya, teman-teman ya. Oke, langsung saja saya share untuk video tes dari drone R104 modif long range dengan modul booster RC 2,4 GHz, powernya 1000 mW atau 1 watt. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, ini coba sesi penerbangan yang pertama ya. Nah, ini saya posisi di belakang rumah teman-teman ya. Kita coba menuju ke itu ya, gedung itu. Itu adalah gedung sekolah baru ya, yang baru selesai dibangun, tapi belum beroperasi ya, karena memang pembangunannya baru selesai gedungnya aja kayaknya. Ini masih berantakan batu-batunya. Nah, kalau di sini sudah rapi, sudah bagus ya teman-teman ya. Ini kalau katanya tukangnya yang bangun ini pondok pesantren, tapi kok logonya PUPR Kementerian ya, kurang tahu saya. Ini saya pakai kamera FPV-nya LSTS2 teman-teman ya. Jadi kalau lihat matahari itu jadi titik hitam gitu ya. Dan ups, hampir kena apa tadi? Tiang penangkal petir ya teman-teman ya. Nah, ini. Oke, teman-teman, saya pakai kamera FPV LSTS2 teman-teman ya. Untuk jaraknya bisa jauh seperti ini teman-teman. Kalau jarak original drone-nya, settingan pabriknya itu hanya sekitar 50 sampai 70 meter saja. Kalau ini bisa jauh teman-teman ya, dan juga bisa belusukan ya. Belusukan tapi jangan yang cari celah-celah yang sempit teman. Kita carinya celah-celah yang lebar aja ya. Melewati pilar, gini kan bisa. Oh ya, ini saya nggak merekam suara saya ini nggak langsung ya teman-teman ya. Saya merekam suaranya setelah video ini jadi teman-teman ya. Nah, ini masih baru teman-teman ya, bisa belusukan masuk sini, ngecek-ngecek bangunan masih baru, biasanya masih bau cat ya. Nah, ini bisa belusukan di sini teman-teman ya, melewati ranting ya. Ya kalau orang main drone itu kan biasanya teman-teman ya, kalau saya pribadi, kepuasan kita bermain drone itu kan ketika kita bisa melihat sesuatu dari perspektif atau sudut pandang yang berbeda teman-teman ya. Biasanya kita lihat dari bawah, gini kita bisa lihat dari atas, bisa nembus sana, bisa langsung loncat ke sana. Biasanya di balkon berdiri, mepet balkon saja. Ini balkon bisa terus bablas. Nah, itu kan ya asiknya di situ. Nah, ini kan dari balkon sini bisa langsung lurus terus. Nah, itu kan asik teman-teman ya. Oh iya, kan ini hanya drone Toys Altitude Hold teman-teman ya. Jadi ketika saya belokkan tuas ke kiri kanan, kalau tuasnya dilepas otomatis drone-nya akan kembali ke posisi tengah. Jadi ya gambarnya seperti itu, seperti kiri balik tengah, kanan balik tengah, seperti itu teman-teman ya. Jadi beda dengan drone Toys, beda dengan drone racing ya. Kalau racing kan gerakannya benar-benar manual, jadi lebih smooth. Kameranya bisa, aduh di sini agak parah ini teman-teman ya. Ini terhalang oleh gedungnya ini ya, bangunannya ini ya, karena bangunannya besar dan pasti tembok dalam bangunan juga berlapis-lapis, ada beberapa ruangan. Jadi teman-teman kalau main seperti ini jangan sampai kena obstacle yang berlebihan atau halangan yang berlebihan. Antara Googles dan drone-nya kalau bisa nggak ada halangan teman-teman ya. Kalau cuma pohon-pohon kecil nggak apa-apa. Tapi kalau sampai bangunan yang ruangannya banyak atau tebal, temboknya udah berapa lapis, nah itu kan
nanti gambarnya nggak kelihatan. Walaupun drone-nya remote-nya masih nyambung. Nah, gini kita menuju ke sebelah depan ya. Depan dari sekolahnya ini adalah masjid, teman-teman ya. Nah, karena di sini ada orang ya, nggak usah deket-deket lah, di sekitaran masjid aja. Ini sekitar habis asar, teman-teman ya. Jadi sore lah, jam 3:04 lah. Oke, yang ngebutnya hanya segini, teman-teman ya. Jadi kalau posisi banyak angin, jangan dipaksain ya, nanti malah drone-nya fly away atau malah mau pulang tapi nggak bisa karena anginnya berlawanan. Ini saya kebetulan memang cuacanya lagi kondusif ya, ya panas terik sedikit tapi anginnya nggak banyak, jadi saya beranilah berusukan di sini. Biasanya nggak berani. Nah, ini kan asiknya tuh kan begini teman-teman ya, main drone bisa ngelewati pohon, ngelewati tembok, gedung, itu kan menurut saya kenikmatan bermain drone FPV itu di situ teman-teman. Walaupun ini bukan drone FPV ya teman-teman ya, mohon maaf. Mau ke belakang gedung tapi nggak berani teman-teman, karena gambarnya nggak kelihatan. Ya muter-muter di sini aja ya, terbang-terbang santai. Ini sebenarnya nggak santai teman-teman ya, ini saya pakai speed 3 terus. Speed 3 ini sudah speed yang paling kencang lah. Tapi ya kecepatannya hanya segini ya, karena drone toys. Oh iya teman-teman, kalau memang mau dibandingkan dengan drone micin seperti Mobula atau yang lain, ya jelas beda ya teman-teman ya. Ini hanya segini saja ya, cuman ini kan berani untuk jarak yang tinggi, terbang tinggi kan berani. Dan ini saya pastikan untuk flight time-nya lebih lama teman-teman ya, karena drone murah seperti ini kan biasanya lebih dari 5 menit. Kalau drone racing, drone hobbies itu biasanya kurang dari 5 menit. Nah, ini bisa 5 menit, apalagi kalau teman-teman modif baterainya seperti saya ini teman-teman ya. Ini baterainya saya modif, jadi isi baterainya tuh saya double. Saya paralel, jadi kalau di paralel itu voltasenya masih sama 3,7 volt. Jangan di seri teman-teman ya. Kalau di seri nanti otomatis tegangannya jadi 7,4 volt, lalu PCB drone-nya terbakar. Pernah saya nyoba seperti itu, lalu terbakar di bagian kapasitor atau apa, saya kurang tahu ya, IC power atau yang lain. Lalu ya udah rusak, drone-nya nggak bisa dipakai. Nah, ini main belusukan ekstrim nih teman-teman ya. Drone besar kayak gini main belusukan kayak gini berbahaya sebenarnya. Tapi karena nggak ada orang dan saya juga sudah izin ya sama tukang sih, bukan sama yang punya gedung ya. Nggak apa-apa katanya, yang penting nggak ngerusak fasilitas. Coba masuk ruangan sini teman-teman ya. Nah, ini gelap, agak susah menempatkannya ya. Gas, oke. Nah, bisa teman-teman ya. Di dalam ruangan sudah berapa meter, tapi gambarnya masih jelas teman-teman ya. Nah, menurut saya asiknya main drone di sini teman-teman ya. Oke, kita gaspol sampai di gedung lagi. Nanti kita tes jaraknya ya teman-teman ya. Kita ukur pakai Google Earth ya. Oke teman-teman, saya ulangi ya. Sebaiknya teman-teman kalau punya drone mau modif booster FPV seperti ini, dilihat dulu spek atau fitur drone-nya teman-teman ya. Kalau bisa jangan pakai drone yang auto landing. Auto landing kalau baterainya lowbat. Kenapa ya? Karena itu berbahaya teman-teman ya. Kita lagi main terbang jauh lalu lowbat langsung auto landing kan, nanti nyari drone-nya itu kan repot. Ini nggak ada GPS, nggak ada apa ya. Nanti kalau landingnya itu di atas pohon atau di atas genteng atau di atas rumah orang, itu kan repot kan, kita harus minta izin manjat genteng kan nggak mungkin teman-teman ya. Ya jangan sampai kita itu mengganggu kenyamanan orang lain ya. Ya hobi boleh tapi jangan sampai mengganggu masyarakat lah pokoknya. Drone ini kalau dipakai belusukan ekstrim ya, coba ini ya. Oke, ini masuk ke meja jempalik ya, meja terbalik yang tidak ada alas mejanya. Nah, beranilah teman-teman ya. Ini latihannya lumayan lama ya teman-teman ya. Walaupun saya nggak bisa main drone racing FPV yang manual, tapi kalau main seperti ini ya bisa lah. Nah, nikmatnya main drone seperti ini teman-teman ya.
Kita bisa melihat dari atas, dari sudut pandang yang berbeda. Saya lebih suka main terbang rendah seperti ini teman-teman, daripada kalau main tinggi ya. Karena kalau main tinggi itu kan nanti gambarnya geraknya pelan-pelan. Ini drone-nya baterainya udah habis, jadi saya landing dulu. Nanti kita ganti baterai lalu ganti spot di depan rumah saya. Ini saya di belakang rumah teman-teman ya. Nah, itu posisi saya di situ. Kita landing. Nanti bisa dicek flight time-nya atau waktu terbangnya. Mungkin di atas 7 menit ya teman-teman ya. Saya ganti baterainya dulu. Jangan lupa cabut baterai boosternya. Baik teman-teman, ini masuk ke sesi yang kedua, baterai kedua, penerbangan yang kedua. Saya posisi ada di depan rumah ya. Langsung terbang gaspol speed 3. Iya, ini di depan rumah saya ini sawah teman-teman ya. Oh, di sana ada burung kuntul ya. Coba kita kejar ya. Oh, terbang ya. Tadi saya nyoba ngejar ini tapi speed drone-nya kalah teman-teman ya. Ini kalau pakai kamera yang bagus kayak Hawkeye gitu mungkin, Hawkeye Tam gitu mungkin bisa, dan footage-nya bisa lebih bagus juga teman-teman. Wah ini nikmatnya teman-teman ya, bisa terbang di antara burung-burung ini. Tapi aman teman-teman ya, nggak nabrak burung, jadi tidak menyakiti hewan ya. Cintailah lingkungan. Ini mengejar burung tapi aduh speednya kalah teman-teman ya. Udah terbang jauh, gambarnya kerpak-kerpak, saya kehilangan arah ini ya. Aduh. Oke, langsung balik lagi. Posisi saya tertutup beberapa rumah, jadi gambarnya otomatis kerpak-kerpak kesemutan. Nah, untuk drone Toys Altitude Hold seperti ini teman-teman ya. Ini cara yang saya temukan sendiri teman-teman ya. Kalau terbang melawan angin itu drone-nya pelan, kurang cepat, dicoba terbang dengan posisi nyamping teman-teman ya. Karena ternyata terbang nyamping itu lebih kuat untuk melawan angin daripada terbang maju atau mundur teman-teman. Itu hasil eksperimen saya sendiri ya. Nanti bisa dicoba untuk drone Toys Altitude Hold yang sejenis ini teman-teman ya. Baik yang brushless maupun yang brushed. Nah, posisi saya di bawah itu teman-teman ya. Ya, kita coba mendekat. Mataharinya hitam ya. Nah, saya di sini teman-teman ya, saya berubah arah dulu karena kita mau ke arah yang sebaliknya. Menyesuaikan antena Google-nya harus diarahkan ke drone-nya biar gambarnya jelas teman-teman ya. Nah, ini kan kalau drone Toys yang biasa mungkin hanya sekitar 50-70 meter teman-teman. Kalau ini bisa jauh teman-teman ya. Ini saya menghindari kabel dulu lah, soalnya dulu pernah nyangkut di kabel terus jatuh drone-nya. Kita menuju ke gor. Itu ada gor teman-teman ya. Apakah sampai di gor? Oke, gambarnya agak kerpak-kerpak, kayaknya kurang ke kanan ini ya. Karena tadi kayaknya terhalang pohon-pohon di depan rumah tetangga saya ya. Nah, ini sampai jauh sekali teman-teman ya. Di gor apakah ada orang? Kita cek coba. Panas terik gini ya, ada yang olahraga juga ya teman-teman ya. Muter-muter ngecek sinyal masih aman atau tidak ya. Oke, masih aman. Lanjut maju. Waduh, gambarnya parah. Nah, ini udah sekitar 300 meter teman-teman ya. Oke, di bawah banyak orang. Jangan sampai drone-nya jatuh nanti diambil, diinjak-injak kalau ya. Kayaknya itu tadi ada anak-anak sekolah latihan PBB teman-teman ya. Mungkin buat lomba atau buat apa saya kurang tahu ya. Oke, kita amankan dulu drone-nya, kita dekatkan dulu lah. Walaupun baterainya mungkin masih banyak ini ya. Tapi yang penting jaraknya mendekat dulu teman-teman. Ini ngelawan angin ya teman-teman. Jadi ya agak lambat. Oh enggak, maaf. Ini malah justru yang
searah dengan angin, agak cepat ini ya. Tidak seperti berangkatnya tadi ya. Ke arah gornya tadi melawan angin, kalau ini sesuai arah angin. Nah, gini teman-teman ya, karena perumahan saya itu di depannya adalah sawah, jadi untuk latihan drone itu ya nyaman lah. Coba kita ke perumahan sebelah. Oke, ini sawahnya udah dipanen teman-teman ya. Bahkan sudah dibajak lagi, mau ditanam lagi nih kayaknya. Kurang tahu nih musimnya bagaimana, saya kurang tahu. Teman-teman, kita coba belusukan ya. Oh, nggak jadi, ada orang ya. Nggak enak. Itu tetangga saya ya. Lewat sini aja lah. Kalau di jalan kan aman. Nah, kalau main drone FPV mungkin bisa seperti ini teman-teman ya. Kita bisa apa ya, mubeng-mubeng freestyle, gaya bebas ya. Mau muterin pohon, muterin tiang listrik ya, bebas teman-teman. Yang penting hati-hati ya. Kalau kena mobil ya mobilnya lecet lumayan ya. Ganti rugi nanti ya. Nah, enaknya drone FPV bisa gini teman-teman ya. Bisa melewati pohon kiri kanan sampai kayak orang bingung gitu. Kita lurus lagi. Baterainya masih agak banyak. Ini posisi kalau tidak salah jam 3:30 teman-teman ya. Oke, nanti kita coba speed 3. Hanya seperti ini saja teman-teman ya. Ini speed 3 ini kalau udah mau nabrak itu mau kita tarik lagi, kita rem itu sudah susah banget ya. Kalau salah langkah bisa nabrak. Yang bahaya kalau nabrak orang atau nabrak anak-anak itu kan nanti panjang masalahnya ya. Baik teman-teman, kita coba ke belakang rumah. Oh, ini saya membelakangi dan sinyalnya parah. Ini yang tadi teman-teman ya. Balik lagi ke depan rumah. Cari aman aja ya. Karena FPV-nya, videonya nggak jelas. Saya kurang bisa mantau, nanti malah takutnya nabrak atau jatuh kenapa-napa ya. Baik, coba kita nyebrang ke perumahan sebelah. Oke, ada satpamnya. Nggak berani saya. Gambarnya kerapek-kerapek parah. Baik teman-teman, setelah ini nanti kita cek pakai Google Earth ya. Nanti jarak yang terjauh kan tadi sampai gor ya. Kira-kira berapa meter pertengahan gor itu ya. Kita landing dulu. Sekarang kita sudah buka Google Earth teman-teman ya. Mau kita ukur jarak terjauh tadi dari depan rumah sampai ke gor sebelah utara tadi ya teman-teman ya. Walaupun memang di sini ada perbedaan teman-teman, Google Earth-nya sepertinya kurang update. Jadi kalau di Google Earth itu di sini tetangga saya banyak yang belum bangun rumah ya, padahal di realitanya sudah penuh nih, rumah daerah sini kan sudah penuh. Jadi mungkin nanti ada perbedaan antara di Google Earth dengan di gambar realitanya. Ya, saya tadi posisi di sini teman-teman ya, di depan rumah sini. Kalau kita ukur dari titik sini terjauh sampai ke daerah area gor tadi teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini juga gornya sama, beda dengan di Google Earth ya, belum jadi ya teman-teman ya. Kalau di realnya kan sudah jadi. Tadi saya nembus sampai di daerah samping gor. Di sini masih lurus lagi ya teman-teman ya. Gornya yang di daerah yang putih tadi. Nah, di sini 316 meter. Oke, sekian dulu dari saya ya teman-teman. Kalau teman-teman suka bisa like atau subscribe video ini channel saya biar channel saya bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih.